Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat bertemu kembali secara tatap maya dalam perkuliahan kali ini. Tak lupa salawat dan salam kita juga limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Dr. Romi Faisal Mustafa, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur hewan pada semester kali ini. Tak lupa rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai sistem pencernaan hewan pada vertebrata. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu Julfi Samsidik dan saya sendiri Agus Suryana. Di sini kami membagi tugas, saya selaku moderator dan Julfi Samsidik selaku penyaji. Baik, kami di sini akan memaparkan beberapa hal mengenai sistem pencernaan hewan pada setiap kelas dari vertebrata. Yang pertama, ada pokok bahasan mengenai materi yang akan disampaikan oleh kami. Yang pertama itu pengertian sistem pencernaan hewan. Kedua, sistem pencernaan pada Pisces. Ketiga, sistem pencernaan pada amfibi. Keempat, sistem pencernaan pada reptil. Kelima, ada sistem pencernaan pada aves. Terakhir, ada sistem pencernaan pada mamalia. Kemudian untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ visceral dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan sekret yang berfungsi untuk pencernaan absorpsi dan metabolisme makanan. Sistem pencernaan ini meliputi beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama pengolahan makanan dan tahapan kedua adalah proses perombakan makanan menjadi molekul-molekul yang cukup kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, kemudian kita memasuki materi inti yaitu mengenai sistem pencernaan pada Pisces. Adapun yang dapat saya contoh bisa seperti ikan. Nah, saluran pencernaan ikan terjadi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut ikan terdapat lidah pendek yang berada di dasar mulut. Gigi ikan tumbuh pada bagian rahang atas dan rahang bawah. Bahkan ada yang tumbuh pada langit-langit mulut. Ikan tidak mempunyai kelenjar ludah, tapi mempunyai kelenjar lendir dari mulutnya. Lambung merupakan pelebaran dari saluran pencernaan. Ikan mempunyai hati, kantung empedu, serta saluran empedu yang bermuara ke dalam usus. Pankreas dan hati bersatu disebut hepatopankreas. Kemudian, saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut, yaitu kapum, orisa, kemudian esofagus, kemudian lambung, kemudian pada usus, terakhir pada anus. Nah, kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Sedangkan pankreas berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Nah, rekan-rekan boleh memperhatikan ya mengenai struktur pencernaan dari ikan ini pada gambar tersebut. Kemudian kelas yang kedua itu mengenai sistem pencernaan pada amfibi. Pada amfibi ini saya mengambil contoh pada katak. Nah, dalam katak itu ada beberapa organ. Yang pertama, pada sistem organ ini yang pertama ada rongga mulut, terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Kemudian ada esofagus berupa saluran pendek. Kemudian ada ventriculus atau lambung berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubangnya keluar menuju usus. Kemudian ada
intestinum atau usus dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Usus halus meliputi duodenum, jejunum, dan ilem, tetapi belum jelas batas-batasnya. Kemudian ada usus tebal, berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Terakhir organ kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Nah, untuk strukturnya sendiri terlihat jelas ya rekan-rekan pada gambar tersebut. Ada beberapa organ yang begitu menarik dalam amfibi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi amfibi. Selanjutnya untuk materi sistem perencanaan pada reptil saya serahkan kepada saudara Julpi. Kepada Julpi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materinya. Ketiga, ada pencernaan pada reptil. Reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi yang pertama ada rongga mulut. Bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan rahang bawah. Masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Pada rongga mulut terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan. Yang ketiga ada ventriculus atau lambung. Yang keempat ada intestinum atau usus yang terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung, empedu, dan pankreas. Sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan yang dimulai dari rongga mulut, esofagus, ventriculus, dan intestinum atau usus halus. Sistem pencernaan pada burung. Pada bagian mulut terdapat paruh yang kuat untuk mengambil makanan karena tidak mempunyai gigi. Lidah burung kaku karena dilapisi zat tanduk. Lambung atau perut besar terdiri dari dua bagian, yaitu lambung kelenjar di bagian depan dan lambung pengunyah atau empedal di bagian belakang. Sistematis pencernaan makanan pada burung diawali dari mulut atau paruh ke kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, hati, pankreas, usus halus, usus besar, usus buntu, poros usus atau rektum, dan sampai ke kloaka. Sistem pencernaan pada mamalia. Saluran pencernaan hewan memamah biak terdiri atas mulut, kerongkongan, perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, perut masam atau abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Pada hewan ruminansia, terdapat modifikasi lambung yang dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, rumen atau perut besar, tempat fermentasi anaerob. Yang kedua, retikulum atau perut jala, tempat fermentasi anaerob. Yang ketiga, omasum atau perut kitab, tempat pencernaan mekanik. Yang keempat, abomasum atau perut masam, tempat pencernaan kimiawi. Selanjutnya ada enzim pencernaan. Berbagai enzim memiliki letak dan fungsinya masing-masing. Contohnya seperti amilase yang terletak pada mulut, yang fungsinya itu mengubah amilum menjadi maltosa dengan menghasilkan kelenjar ludah. Baik, sekian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.